Halo Abujang. Arigato yang udah mengklik video ini dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya Zomblo friendly banget. Waduh. Seperti beberapa komentar yang aku lihat di video-video sebelumnya, ada yang komen, "Bang, jangan anime mulu dong." Oke, ini aku turuti ya. Kali ini Uzumaki Film bakal meringkas film animasi barat berjudul Jurassic World Camp Cretaceous yang dirilis pada tahun 2020. Siapa di antara kalian yang lahir tahun segitu adik-adik? Pakai emot batu coba. Jadi timeline untuk film ini berlatar di waktu sama dengan film Jurassic World pertama yang dirilis pada tahun 2015. Dan film ini pernah aku rekap juga di channel Bujang Film. Gak apa-apa lah ya, sekali-sekali gitu. Oke, daripada lama, mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacaannya subrek. Tapi kalau udah warna abu-abu, itu udah wena bet dah, swear. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan, kita diperlihatkan FPS dari salah satu sudut pandang orang yang dikejar-kejar oleh sekawanan Velociraptor di kawasan pulau Isla Nublar. Pas dikit lagi sampai di titik penjemputan, sayangnya si bapak harus meningsoi di gangbang. Sedangkan karakter ini malah dihap oleh Rexy atau T-Rex. Cuma ternyata itu adalah game yang dimainkan oleh seorang anak bernama Darius. Bersama Oni-channya dia mengatakan kalau berhasil melewati stage Rexy di game tersebut, maka pemenangnya akan mendapatkan tiket gratis menuju Jurassic World. Sebenarnya kakaknya ngelarang, soalnya ngapain juga anak no lab ke sono. Khawatir gitu. Tapi ya namanya juga sayang ade, mau gimana lagi. Setelahnya Darius melanjutkan gamenya, dimana hoki sekali dia berhasil namatin dan mendapatkan tiket gratis menuju Jurassic World, diberi nama Camp Cretaceous. Scan berpindah ke pulau Isla Nublar. Nah, selain Darius, ada 5 orang anak lagi yang terpilih, serta mereka akan didampingi oleh mentor bernama Dave dan Roxy. By the way, satu lagi baru datang bernama Kenji, naik helikopter pribadi. Beh, anak orang kaya cuy. Udah gitu, so anembet lagi bocahnya. Lalu sesudah Kenji datang, mereka pun berangkat. Di perjalanan masing-masing pada perkenalan lah. Ada Brooklyn si YouTuber, Semi si penggemarnya, Ben si ya gitulah, dan Yasmina si cewek atlet. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh seekor Compsognathus yang langsung bisa diatasi oleh Roxy. Setelahnya sampai juga tuh mereka di tempat penginapan. Terus bisa melihat beberapa dinosaurs di sana sambil flying fox. Malamnya Darius pas pengen keluar penginapan diciduk oleh Kenji sama Brooklyn. Tapi ujung-ujungnya mereka bertiga tetap keluar buat melihat dinosaurs dari dekat. Kemudian sampailah mereka di salah satu kandang. Saat Brooklyn sama Kenji lagi rebut-rebutan HP buat foto, gak sengaja tuh HP-nya jatuh ke dalam kandang. Tentu Kenji sebagai cowok selebeu mau ngambilin. Sesudahnya pas pengen foto, Darius baru ngeh kalau kandang tersebut bukanlah kandang Compsognathus, melainkan kandang raptor. Apalagi Brooklyn yang pengen nyelamatin Kenji malah salah buka gerbang. Jadinya Darius ikut turun buat nyelamatin. Mencoba tenang tapi ya gimana, panik coy. Untungnya Dave serta para pengawas datang untuk nyelamatin mereka berdua, sekaligus menetralkan para raptor. Besoknya Roxy memberikan hukuman kepada Darius sama Kenji dengan menyuruh mereka berdua membersihkan tae dinosaurus. Sedangkan yang lain akan pergi ke lab penelitian. Di dalam lab mereka dapat menyaksikan bayi Ankylosaurus lahir. Sampai profesornya sendiri bernama Dr. Wu nggak percaya. Kok bisa? Sementara di sisi lain Kenji mengajak Darius untuk melihat kandang dinosaur lagi. Katanya tahu gitu tempatnya. Ya walaupun ada sedikit adu kecot, mereka berdua baru menyadari kalau mereka sudah dekat dengan kandang dinonya. Tapi kok bukannya di luar, malah berasa lagi di dalam. Udah gitu Darius percaya baik lagi sama si Kenji ini.
Alhasil mereka berdua pun keciduk dan dikejar-kejar oleh Carnotaurus. Untungnya Darius sudah tahu cara ngatasinya, yaitu lari zigzag. Sampai pas di tempat buat kabur, bisa-bisanya Darius malah kejebak di tempat itu. Namun hoki sekali bisa selamat berkat dibantu oleh Kenji. Setelah kejadian itu, mereka berdua bisa kembali. Gak ketahuan. Malah yang lain katanya diusir dari lab gara-gara Brooklyn masuk ke ruangan Dr. Wu tanpa izin. By the way, Darius di situ udah bestian sama Kenji. Lanjut, hari berikutnya mereka pun akan melihat dari dekat bagaimana dinosaurus bakal diatur oleh para pengawas dengan menggunakan kendaraan Grobshire. Ya baru aja dikit-dikit ngeliat, Dev memutuskan mengakhiri kegiatan tersebut karena badai bakal datang. Gak mau ambil resiko dan meminta mereka nunggu sebentar di situ. Kemudian Darius melihat ada seekor Sinoceratops yang lepas dari kawanan, terus berniat ingin ngembaliin. Melihat Darius serta Brooklyn mengejar Dino membuat temannya yang lain ikut-ikutan. Walaupun bisa dibilang Darius ini tahu perilaku tentang Dino-Dino, cuma pas menghadang mereka berdua malah diseruduk. Nah, karena hal itu mereka menabrak dinosaurus lain sehingga terjadi kepanikan. Setelahnya mereka semua mencoba kabur dari kejaran Dino. Tapi sayangnya gara-gara panik membuat mereka jadi terpisah. Namun Darius malah melihat ada Sinoceratops lagi. Tapi kali ini dinonya malah membuat mereka terhempas ke daerah lumpur hidup. Untungnya pas banget datang teman-temannya buat bantuin. Tapi rada susah nih. Semi pun menemukan ide, yaitu dia bakal mengikat tali ke Sinoceratops tadi agar bisa menarik Gyropsir yang ditumpangi oleh Darius serta Brooklyn. Dengan kerjasama Epical Glory, akhirnya mereka berdua berhasil selamat. Lalu di penginapan, pas Brooklyn ingin mengedit video vlognya, dia curiga karena melihat Semi lagi kayak mengambil sampel Sinoceratops gitu. Hari berikutnya, Dev dan Roxy harus pergi untuk meminta penambahan staf, dikarenakan ya 2 hari berturut-turut terjadi insiden kepada para bocah. Apalagi panggilan gak dijawab-jawab kan, jadinya mereka berdua langsung OTW ke markas pusat. Di sisi lain, Brooklyn malah menuduh Semi soalnya HP-nya hilang diambil orang. Tapi di sini Semi nggak mau ngaku. Udah gitu dibelain lagi sama bestinya, si Yasmina. Namun pas mereka lagi berantem, tiba-tiba ada suara raungan. Darius mengira itu adalah dinosaurus yang lagi dipindahin ke kandang lain. Lalu dia mengajak mereka untuk melihat di menara Flying Fox. Saat sampai di atas menara, mereka melihat ternyata itu hanya seekor Brachiosaurus. Cuma Darius merasa aneh. Perasaan tuh Dino suaranya nggak begitu. Terus mereka disuruh turun oleh abang-abang penjaga karena ada Dino lepas. Dan bener aja Brachiosaurus itu pun tewas serta abang-abang penjaga juga harus meningsoi dimakan oleh seekor Dino Hybrid Indominus Rex. Mereka yang melihat terkejut dong pastinya. Apalagi Dino tersebut pintar, mulai merusak menara tempat mereka tempati. Kemudian mereka mencoba menaiki Flying Fox agar bisa kabur. Namun kampret, tiba-tiba malah macet di tengah jalan. Terus Darius dengan kepintarannya malah PDKT dengan Yasmina. Maksudnya dia menggunakan tenaga dorong agar Flying Fox bisa bergerak lagi. Ya walaupun berhasil, namun sayang menara tadi roboh membuat mereka harus jatuh ke bawah pastinya. Beruntung masih selamat lah, dan mereka yang masih mendengar Indominus mencoba OTW ke penginapan untuk berlindung. Tapi pas sampai, yaelah kocak gaming udah hancur duluan. Di situ sempat terjadi berantem lagi gara-gara HP. Cuma Darius kayak pemimpin, anjas, jadi motivator ya guys ya. Lalu meminta mereka jalan ke arah selatan, siapa tahu ada bantuan. Lanjut, ya baru juga jalan bentaran, Darius ingat kalau mereka lagi dekat kandang Carnotaurus. Dan pas dilihat ternyata kandangnya udah jebol, berarti tuh dino sekarang lagi berkeliaran. Pas lanjut mereka melihat Gyropsir serta mayat dari seekor Ankylosaurus. Dan kalau kalian pernah nonton film aslinya, scan ini adalah scan setelah Gray dan kakaknya Zaz dikejar-kejar oleh Indominus. Kemudian terdengar suara lagi. Tak kira apaan. Ternyata cuma anak Ankylosaurus kemarin yang kabur dari lab penelitian. Ben pun menamainya Bumpy. Padahal baru 2 hari loh, udah gede begitu. Dengan munculnya Bumpy membuat Darius memimpin jalan menuju ke lab. Siapa tahu ketemu orang di sana. Namun temennya nggak setuju Bumpy ikut karena cuma memperlambat aja. Tapi Ben bersikeras agar Bumpy dibawa juga. Apalagi pas banget kan nemu mobil dekat situ. Baru juga dapat mobil, Indominus kembali datang buat ngejar-ngejar mereka. Untungnya dengan driver GG seperti Kenji, mereka dapat cutting line. Dan ya, hoki bet, berhentinya di depan lab penelitian.
Pas masuk ke dalam, mereka hanya menemukan satu orang. Itu juga orangnya mulai nggak waras. Stres cowek asli dah. Bener aja, saat dikasih tahu ada mobil, tuh orang kabur menggunakan mobil tadi. Cuma tiba-tiba pas Yasmina ngejar, Indominus muncul dan langsung makan tuh orang. Lalu setelahnya mereka mencoba main pentak umpet sama Indominus. Terus Darius melihat ada mobil lagi di depan. Walaupun sempat ketahuan gara-gara tablet Brooklyn bunyi, tapi akhirnya mereka dapat kabur dari Indominus. Di situ saat lagi ngerayain, Sammy nggak sengaja ngejatuhin HP Brooklyn yang udah hancur retak, membuat Yasmina nggak fokus, alhasil mobilnya nabrak. Setelah nabrak, ya pada berantem dong. Pada akhirnya setelah terdesak, Sammy mengakui kalau dia adalah mata-mata dari perusahaan sebelah, Mantle Corp, yang sama-sama ingin menciptakan dinosaurs. Pastinya ada alasan Sammy ngelakuin itu karena demi ngelindungin keluarganya. Kemudian Indominus kembali muncul, cuma kali ini hanya numpang lewat doang karena lagi ditembakin oleh helikopter. Ya pasti kalian tahulah scan ini. Nah, pas lagi seneng-seneng dikira udah selesai, helikopternya malah jatuh dan membuat sekelompok pteranodon lepas dari kandang. Lalu Kenji menyuruh mereka pergi ke tempat outbound kayak karena di situ aman. Saat sampai, mereka langsung menelusuri lorong menuju jalan keluar. Tapi di tengah perjalanan di gua, cakep bet, mereka dihadang oleh para Saulopus yang tertarik karena ada Bumpy. Terus hampir membuat mereka jatuh dari kayak. Cuma sekelompok para Saulopus itu pun pergi saat ada suara aliran air. Nah, mereka yang gak sempat buat dayung harus ke bawah arus ke lorong lain. Ya walaupun udah di luar, Kenji menyadari kalau mereka sedang berada di kandang dinosaurus air. Pastinya ada Mosasaurus dong. Bener aja, Mosasaurus pun muncul mencoba ngecek itu makanan apa sampah doang. Ya karena panik, mereka semua langsung back, cemas kau dedek. Kemudian Yasmina yang melihat Darius serta Sammy masih jauh di belakang mencoba memancing itu Mosasaurus. Alhasil berhasil karena Mosasaurusnya juga pengen jadi buaya. Lalu Yasmina dengan dibantu oleh Kenji menggunakan alat umpan hampir aja dihap Mosasaurus. Ya walaupun selamat, dia harus cedera karena salah tumpuan. Sorenya ada pengumuman evakuasi di mana kapal feri terakhir akan berangkat di dermaga selatan 2 jam lagi. Namun Ben mengatakan gak mungkin kalau cuma berlari aja, gak bakal keburu soalnya jauh. Cuma alhamdulillah mereka ada harapan karena pas banget datang monorail yang akan menuju selatan. Ya baru aja senang pak, mereka malah harus berurusan dengan Carnotaurus kemarin. Ditambah standby mulu lagi di situ. Dengan kepemimpinan Darius mereka sampai juga di tangga. Tinggal naik ke atas aja nih. Tapi ada-ada aja. Pas monorailnya datang, malah bunyi, membuat Carnotaurus menyadari dan mengejar mereka. Di sini sebelum Yasmina digigit tuh kadal, Darius datang buat nyelamatin. Sedangkan si Ben kampret bet, ngeliatin doang. Tapi ya udahlah ya, mereka bisa selamat untuk sekarang. Setelah rombongan Darius pergi dengan monorail, datang tuh Dave sama Roxy yang mencari mereka dengan melacak tablet milik Brooklyn. Cuma karena tabletnya jatuh ke air, Dave menganggap, ya meningsoy. Namun, Roxy menemukan kacamata milik Kenji, sekaligus melihat Darius dan yang lain berada di monorail. Sehingga mereka berdua tahu kalau tuh bocah-bocah menuju dermaga selatan. Terus langsung OTW nyusul. Kita kembali ke dalam monorail. Pas mereka ada senang sambil ngerayain karena udah ngira bakal selesai. Namun tiba-tiba malah ada suara ledakan. Cuma di situ ya mereka tenang-tenang aja. Slow. Malahan sambil adu nasib. Tapi monorail yang mereka tumpangi didatangi oleh sekelompok dino terbang karena tertarik dengan cahaya. Lalu Darius memimpin mereka untuk mematikan seluruh lampu di monorail tersebut. Setelah berhasil mematikan beberapa lampu, mereka melihat ternyata ledakan tadi disebabkan oleh monorail lain yang anjlok. Bisa-bisa nanti kalau monorailnya nggak dikendaliin, mereka bakal nabrak. Baru juga pengen ke ruang kendali, cuma malah kekunci sehingga Darius mencoba melewati atap. Tapi habis itu nggak jadi, soalnya Ben yang diem-diem baik akhirnya berguna di sini. Punya inisiatif, yaitu dia mencoba ke ruang kendali dengan di cover oleh teman-temannya. Pas dah masuk, buset, ribet amat kendalinya. Namun dengan teknik asal pegang, membuat monorailnya bisa berbelok sebelum tabrakan. Sesudahnya, baru juga bergembira ria, Ben langsung dicengkram oleh salah satu dino itu. Untungnya masih ada Darius. Sayangnya dino terbang tadi kembali, membuat pegangan Darius agak kendor. Jadinya Ben harus jatuh.
Ya di sini lawak juga sih karena nggak ada yang bantuin gitu. Kocak gaming. Cuma setelahnya Darius menyadari kalau monorail mereka malah mengarah ke utara. Jadinya karena nggak bisa berhenti, cara satu-satunya adalah dengan lompat. Pas sudah berhasil selamat dari terjun payung, mereka kehilangan Bumpy di situ, serta mendengar pengumuman jika kapal ferinya akan berangkat 1 jam lagi. Ya walaupun terjadi perdebatan, mau nggak mau mereka harus ngerelain Ben sama Bumpy, lalu pergi ke dermaga. Kemudian mereka melewati jalan pintas bawah tanah dengan dipimpin oleh Kenji. Cuma kampretnya seluruh jalannya dikunci otomatis gara-gara evakuasi. Di sisi lain, Dave dan Rosie yang sudah berada di dermaga mencoba mencari mereka, tapi nggak ketemu. Terus berniat buat balik lagi, namun nggak diperbolehin keamanan di sana. Kita kembali ke Darius, di mana mereka lagi dikepung oleh sekelompok Compsognathus. Cuma tiba-tiba di sela debat itu, Carnotaurus kemarin kembali muncul, membuat mereka harus kabur. Setelah lari sana, lari sini dengan tertawa, mereka lepas juga dari kejaran Carnotaurus. Di situ, walaupun ada bacaan exit, sama aja, pintunya dikunci-kunci juga, sehingga Darius di sini hanya bisa pasrah. Tapi teman-temannya mencoba memotivasi Darius agar bisa membantu mereka keluar dari sana. Jadinya sesudah mendapatkan kata-kata bijak, Darius menyusun rencana. Dan pas Carnotaurus datang, mereka langsung mendorong kotak berisi tabung oksigen gitu, biar jadi bom. Namun di sini rencananya gagal. Alhasil mereka satu persatu dikejar oleh Carnotaurus. Lalu ada momen di mana Darius melihat ada tabung oksigen yang bocor, sehingga dia menggunakan tongkat listrik milik Yasmina dan kabum, meledak. Setelahnya di situ Carnotaurusnya masih hidup. Tapi karena udah luka parah, Tokadal memilih mundur. Kemudian pas banget akibat ledakan tersebut membuat lubang di dinding. Nah, film animasi ini pun ditutup dengan memperlihatkan mereka yang akhirnya bisa keluar dari sana. Cuma sayang sekali feri terakhir sudah berangkat. Walaupun begitu, mereka yakin bahwa nanti bakal dijemput. Slow, nunggu waktu aja. Kemudian ada scan tambahan di mana Bumpy berhasil menemukan Ben yang ternyata masih hidup. Terus cerita ini pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk alur cerita dari film animasi Jurassic World Camp Cretaceous-nya. Dan film ini kalau nggak salah masih ada season 2 sampai season 5. Kira-kira bakal lanjut gak nih? Kalau semisalnya pengen dilanjutin, tinggal komen aja ya. Seperti biasa. Terus kalian bisa request deh, selain anime mau direkap apa gitu, entah live action atau film animasi kayak gini. Silahkan di komentar ya. Arigato. Ya udah deh, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya dislike aja nggak apa-apa. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru, plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara. Bujang. Tempat dinding jos.